Di era modern ini, definisi maskulinitas sudah tidak lagi dianggap sebagai bentuk yang kaku dan stereotip seperti yang dulu kala. Peran gender yang selama ini digambarkan hanya cocok bagi pria yang macho, kasar, keras, dan maskulin, kini berangsur-angsur mulai berubah. Salah satu perkembangan yang menarik adalah munculnya istilah metroseksual yang mengacu pada pria yang terlibat dalam perawatan diri seperti pemakaian skincare, penampilan, dan juga gaya hidup yang modern terkait dengan kota metropolitan. Namun, apa yang membuat pria metroseksual menarik? Apakah ini hanya tentang tren mode terbaru atau ada pergeseran sosial yang lebih besar terkait dengan maskulinitas dan peran gender? Dalam pembahasan ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang pria metroseksual, seperti karakteristik umum, bagaimana tren ini bisa mempengaruhi persepsi maskulinitas, serta konsekuensi sosial yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Istilah metroseksual pertama kali diperkenalkan oleh penulis Inggris yang bernama Mark Simpson dalam artikelnya yang berjudul Here Come the Mirror Man yang diterbitkan di The Independent pada tahun 1994. Artikel tersebut menggambarkan sebuah fenomena baru di mana pria mulai menjadi sangat peduli dengan penampilan mereka dan lebih memperhatikan perawatan diri dan juga mode, sehingga menciptakan gambaran baru tentang maskulinitas. Menurut Simpson, pria metroseksual adalah produk dari perkembangan budaya konsumen dan munculnya pasar yang ditargetkan pada pria dalam hal mode dan juga perawatan diri. Sebagai akibatnya, pria mulai memperhatikan penampilan mereka dengan cara yang sama seperti wanita dan menjadikan mode dan keindahan sebagai bagian penting dari identitas mereka. Dalam artikelnya, Simpson menggambarkan pria metroseksual sebagai seseorang yang menunjukkan ketertarikan pada mode dan juga keindahan seperti yang dilakukan oleh wanita. Simpson juga menyebut pria metroseksual sebagai the mirror man atau pria yang sering melihat diri mereka sendiri di depan cermin dan sangat peduli dengan penampilan mereka. Istilah metroseksual mulai menjadi populer pada awal 2000-an dan menjadi topik hangat di media sosial. Akibatnya, banyak merek fashion dan kosmetik mulai mengeluarkan produk yang ditargetkan pada pria, dan tampilan metroseksual menjadi semakin umum di televisi, majalah, dan juga iklan. Namun, istilah metroseksual juga menuai kritik dan kontroversi. Beberapa orang menganggapnya sebagai penghinaan bagi maskulinitas tradisional dan menganggap bahwa pria seharusnya tidak memperhatikan penampilan seperti wanita. Sementara itu, yang lain menganggap bahwa istilah tersebut hanya sebagai stereotip yang terlalu menyederhanakan kompleksitas manusia. Selain itu, beberapa orang juga menganggap bahwa istilah metroseksual lebih mengacu pada pria pelangi. Karena seperti yang kita tahu, pria pelangi terbiasa memperhatikan penampilan mereka. Namun, Simpson menolak pandangan tersebut. Karena menurutnya istilah metroseksual hanya menggambarkan pria yang peduli terhadap penampilan mereka tanpa harus dikaitkan dengan orientasi seksual. Beberapa contoh pria metroseksual yang dikenal luas di media seperti Ryan Seacrest, George Clooney, Justin Timberlake, Harry Styles, dan juga Zayn Malik. Pria metroseksual sering dikaitkan dengan konsumerisme dan industri mode, yang mana merupakan aspek dari kapitalisme. Sehingga wajar bila pria metroseksual ini adalah hasil dari budaya kapitalisme.
Adanya perkembangan budaya populer dan industri menyebabkan banyak pria merasa nyaman untuk mengekspresikan diri mereka melalui penampilan yang menarik dan juga modis. Bisa dibilang istilah metroseksual ini adalah sebuah implikasi dari adanya modernitas dan juga kapitalisme. Tapi gue pribadi merasa bahwa metroseksual ini sengaja diciptakan untuk proses kapitalisasi dan juga komersial. Di sini seakan-akan Mark Simpson seperti mengiklankan barang-barang mahal dan juga fashion kepada laki-laki dengan istilah baru yaitu pria metroseksual. Maka tidak heran kalau pria metroseksual ini identik dengan brand-brand yang mahal seperti Davidoff, Gucci, Porsche, dan lain sebagainya. Dengan gaya yang modis dan glamor, wajar kalau pria metroseksual ini sering dikaitkan dengan pelangi. Tapi ya gue nggak akan bahas pelangi di sini. Pria metroseksual dan hedonisme seringkali dihubungkan karena kedua konsep tersebut menekankan pada kepuasan dalam hidup dan pengejaran kesenangan ataupun kenikmatan. Namun, tidak semua pria metroseksual menganut pandangan hedonistik dalam gaya hidup mereka. Hedonisme dapat diartikan sebagai filosofi hidup yang menempatkan kepuasan dan kenikmatan di atas nilai-nilai moral atau etika. Dalam hal ini, hedonisme dapat dianggap sebagai perilaku konsumtif atau egosentris untuk mencari kepuasan sebanyak mungkin, terlepas dari konsekuensi yang mungkin terjadi. Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi preferensi wanita terhadap pria metroseksual, seperti yang pertama, penampilan dan kebersihan pria metroseksual seringkali lebih menarik bagi wanita. Daripada pria biasa, pria metroseksual umumnya merawat diri mereka sendiri dengan baik, seperti memakai skincare, menjaga kesehatan kulit, rambut, dan juga tubuh mereka, serta menggunakan produk fashion dan juga kecantikan. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa pria tersebut peduli dengan diri mereka sendiri, dan mereka memiliki standar yang tinggi untuk menjaga kesehatan dan juga penampilan. Alasan yang kedua adalah pria metroseksual seringkali lebih memahami dan peka terhadap kebutuhan dan juga keinginan wanita dalam hal fashion dan juga penampilan. Alasan yang ketiga adalah pria metroseksual ini umumnya lebih ekspresif dan juga terbuka dalam hal emosi dan perasaan mereka, sehingga mereka tidak takut untuk mengekspresikan diri dan memiliki minat yang luas terhadap seni, musik, dan juga kebudayaan. Hal ini dapat membuat mereka lebih menarik bagi wanita yang sedang mencari hubungan yang lebih dalam, yang berfokus pada fashion, penampilan, seni, dan juga musik. Istilah metroseksual dan metroseksi seringkali digunakan secara bergantian dan mungkin memiliki arti yang sama dalam beberapa konteks. Namun, ada beberapa perbedaan yang dapat diidentifikasi antara kedua istilah tersebut. Metroseksual adalah istilah yang lebih tua dan telah menjadi populer di awal tahun 2000-an untuk menggambarkan pria yang sangat peduli terhadap penampilan mereka, terutama dalam hal mode dan juga gaya hidup. Pria metroseksual sering terlihat memperhatikan penampilan mereka dari ujung rambut hingga ujung kaki, serta memilih pakaian dan aksesoris yang modis serta berkualitas. Sedangkan metroseksi adalah istilah yang lebih baru dan sering digunakan untuk menggambarkan pria yang menunjukkan tanda-tanda maskulinitas yang lebih kuat daripada pria metroseksual. Pria metroseksi mungkin memperhatikan penampilan mereka, tetapi mereka juga menunjukkan ketertarikan pada hobi yang lebih besar, seperti olahraga, kegiatan outdoor, serta menunjukkan fokus pada kekuatan fisik dan kebugaran. Contohnya bisa kita lihat seperti Ronaldo dan juga
Conor McGregor. Bisa dibilang pria metroseksual adalah seorang pria yang hanya peduli terhadap penampilan mereka. Sedangkan pria metroseksi lebih menunjukkan tanda-tanda maskulinitas namun tidak lupa dengan penampilan mereka. Contoh pria metroseksi yang paling tepat adalah Conor McGregor. Di dalam ring dia bisa menunjukkan tanda-tanda kemaskulinitasannya, namun di luar ring Conor ini punya penampilan yang modis serta memperhatikan penampilan tubuhnya. Bisa dibilang pria metroseksi adalah gambaran pria yang menunjukkan tanda-tanda kemaskulinitasannya dan tetap peduli terhadap penampilan mereka. Kritik pertama pada pria metroseksual adalah terlalu berfokus pada penampilan, sehingga lupa menjaga maskulinitas. Kita bisa lihat banyak pria metroseksual cenderung berfokus pada penampilan saja. Sehingga pria-pria ini cenderung merasa hebat, cenderung merasa percaya diri karena penampilan mereka, bukan percaya diri karena jati diri mereka. Seakan-akan pria metroseksual ini di-buff atau di-upgrade dengan pakaian dan barang-barang yang mahal. Hal ini jelas membuat mereka seakan-akan hanya seperti pajangan yang indah, namun kehilangan fungsi dan maskulinitas mereka sebagai seorang pria. Seperti yang kita tahu, identitas pria sejati adalah aura maskulin. Meskipun terdapat banyak sekali kontroversi, namun istilah metroseksual mengajarkan kita untuk peduli terhadap penampilan. Seiring dengan perkembangan tren dan perawatan diri untuk pria metroseksual ini semakin umum dan diakui sebagai bagian dari realitas budaya modern. Istilah metroseksual mungkin tidak lagi sering digunakan secara eksplisit, tetapi konsep pria yang memperhatikan penampilan mereka tetap menjadi bagian penting dari budaya populer saat ini. Peninggalan era metroseksual yang cukup bagus adalah bagaimana pria harus peduli terhadap penampilan dan perawatan diri. So, jadilah pria sejati, pria yang bisa menemukan potensi dan jati diri. Jadilah pria sejati yang bisa merawat diri dan berpenampilan baik. Namun, jangan pernah kehilangan maskulinitasmu sebagai identitas asli seorang pria. Semoga bermanfaat dan